Teman-teman sekalian, makin kita menjaga hubungan dengan Allah Azza wa Jal, makin kental kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, makin kita paksakan, maka makin dekat Allah dengan kita. Misal contoh, antum praktekin, buat jadwal 1 bulan dari sekarang atau 1 minggu dari sekarang, 1 bulan lah dari sekarang. Coba antum buat sebuah catatan sederhana amal ibadah yang sudah antum kerjakan yang menurut antum paling sempurna, pribadi, tidak usah liatin ke orang lain. Tulis misalnya sholat 5 waktu, saya dari tanggal 1 Muharram ke akhir Muharram saya akan mulai, atau misalnya 1 Oktober sampai akhir Oktober saya mau coba sebulan nih. Lebih baik lagi kalau tolak ukurnya 40 hari, karena Nabi SAW jadikan patokan siapa yang sholat tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam 40 hari, dijamin baginya selamat dari sifat kemunafikan. Baik, pegang hadis itu 40 hari dari tanggal 1 Oktober sampai kita ambil misalnya 9 November, karena kan ada sampai tinggal 31 kan. Baik, sampai 9 November buat jadwal. Itu memang harus dipaksakan, paksa, nggak pakai cerita main-main, ini harus buat program dan antum harus mulai sendiri. Paksain, mau apapun godaannya tidak ada ceritanya. Seperti antum kalau lagi lapar, orang mau bicara apapun antum tidak pusing, yang penting saya harus makan dulu karena laparnya berbahaya. Seperti itu butuhnya dengan ibadah. Antum lagi haus, orang mau ngomong sebentar, saya mau minum, haus. Begitu antum buat program ibadah sekarang. Lebih penting daripada makan dan minum sementara kita lapar dan haus nih. Buat jadwal, sholat 5 waktu. Saya harus on time. Jadwal, buat jadwal sholat. Mulai, start, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, buat catengan. Besok lagi, terus paksain. Karena 40 hari, jaminan selamat dari sifat munafik. Antum tidak akan pernah dusta seumur hidup, tidak akan pernah ingkari janji, tidak akan pernah khianati amanah, tidak akan pernah berbuat curang. Jaminan dari baginda Nabi SAW. Dan tidak mungkin Nabi salah. Tidak mungkin Allah salah. Ada sahabat 2 orang, adik kakaknya sakit perut, datang ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, adiknya bilang, kakak saya sakit perut. Kata Nabi SAW, minumkan madu, kasih madu. Adiknya kasih madu. Rupanya adiknya buru-buru, kakaknya masih kesakitan, kembali lagi ke masjid. Ya Rasulullah, kakak saya masih belum sembuh. Apa kata Nabi SAW? Minum lagi, cari obat lain? Tidak. Nabi ajarkan sebuah konsep dasar ini. Kata Nabi SAW, Allah pasti benar dan perut kakakmu yang bohong. Enggak mungkin Allah salah. Sabar, minum, yakin, pasti. Allah pasti benar, perut kakakmu yang bohong. Penanaman akidah yang luar biasa. Harus difahami ini. Buat jadwal. Saya belum pernah baca Quran sehari. Baik, sekarang baca. Lebih mudah bagaimana? Habis sholat, buat jadwal ini coba. Setiap habis sholat teman-teman, habis zikir, jangan berdiri. Hitung pakai stopwatch, 5-10 menit, tidak usah lebih. Antum buru-buru 5 menit saja, buka Quran, baca. Pokoknya baca. Kalau antum bisa baca 2 lembar setiap habis sholat, 1 lembar, 2 lembar, sampai isya itu berarti bisa 10 lembar per hari. Atau kita ambil ayat lah, 10 ayat habis sholat. 1 hari antum punya 50 ayat. Apalagi kalau antum bisa 20 ayat, bagus kan? 20 ayat subuh, 20 ayat duhur, 20 ayat asar, 20 ayat maghrib, 20 ayat isya. Kalau ada yang lewat, misal maghrib gini ada taklim, habis isya nanti saya double jadi 40 ayat, atau sebelum tidur. Pokoknya 1 hari target saya 100 ayat misal. 100 ayat sehari teman-teman, 6.000 lebih ayat Al-Quran. Itu bisa antum khatam cepat sekali, hanya baca. Harus paksain. Zikir pagi sore. Jangan berdiri dari tempat antum habis sholat subuh kecuali sudah zikir subuh. Harus. Apapun godaannya enggak, duduk dulu sebentar. Dan teman-teman, saya pernah praktekin zikir pagi, asal antum sudah rutin lakukan, maksimal 12 menit, maksimal udah. 12 sampai, ini kita baca zikirnya. Kalau ditambah dengan wirid yang lain seperti la ilaha illallah wahdahu la syarika, ini saya pernah baca 100 kali, saya praktekinnya. Dengan tidak terlalu buru-buru, tidak juga terlalu pelan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Jangan berhenti mulut antum, sambung, nyambung. Itu 7 menit selesai 100 kali. Jadi semua paling lama 20 menit.
Duduk dia di situ. Apalagi kalau antum duduk sampai syuruk, itu Masya Allah, bagus sekali. Saya yakin 20 ayat dan zikir pagi tuntas tuh, waktu syuruk. Jangan ngomong teman-teman sekalian, kecuali ada taklim. Syuruk tapi ngobrol di pojok sana, ngobrol di sana, ada apa ngobrol? Nanti sebentar ngobrol itu. Kasih haknya, jadwalin. Harus sudah selesai nih. Habis asar jangan berdiri. Tunggu sampai zikir antum sore selesai. Syaitan punya standar godaan. Nanti aja di jalan, nanti aja di rumah. Sampai sekarang masih banyak pasti belum zikir sore nih. Syaitan suka goda. Duduk, paksain. Jadwalkan, gitu kan? Sehari itu semua amal-amal harian yang rutin, semua harus on time. Antum jalanin seminggu lah, on time, fokus ini saja dulu. Kalau sudah minggu yang kedua, buat coba selain yang on time ini, buat plus-plus. Plus-plus itu kayak jenguk orang sakit, kayak menghafal satu hadis, setiap hari satu hadis, atau seminggu satu hadis. Buat plus misalnya jenguk bakti sama orang tua, walaupun cuma telepon, ada plus-plus dari jadwal rutin, jalankan seminggu. Coba begitu, atau kalau kebanyakan pindahin ke pekan ketiga, pekan keempat, dan ini harus dipaksain ya. Ini nanti teman-teman kalau sudah dipaksakan jadi terbiasa, kita jadi seperti roda, jadi seperti sebuah kebiasaan, tidak enak lagi kalau nggak dilakukan. Jadi kalau antum kerjaan sebulan atau 40 hari tadi, memang butuh paksa di sini. Insya Allah setelahnya nanti malah jadi nggak enak. Orang kalau biasa puasa Senin Kamis terus nggak puasa, nggak enak. Atau orang biasa sudah ke masjid, sholat on time, telat sedikit rasanya beban, gitu kan? Terus begitu. Dan kata kuncinya, kalau kita sibukkan diri dengan perbuatan amal soleh seperti ini teman-teman sekalian, pasti dosa atau akan tinggalkan secara otomatis. Nggak ada waktu buat dosa udah. Jadi nggak usah sisipkan energi khusus tinggalkan zina, tinggalkan riba, enggak. Sibukkan diri dengan amal soleh yang antum akan tinggalkan nanti. Karena ini penting di sini. Sibukkan diri dengan amal soleh maka dosa akan kita tinggalkan. Kalau ini terjadi, akan terjadi banyak karamah. Sebagian ulama menyusun ada beberapa tingkatan karamah itu. Yang pertama, yang umumnya datang kalau orang itu memaksakan diri dalam ibadah, mengerjakan yang wajib dan sunnah, meninggalkan yang haram dan makruh, maka dia akan sering melihat, dia akan sering merasakan firasatul mu'min. Yang kata dalam hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW, firasatul mu'min benar. Ada sebuah perasaan yang kita rasakan, orang ini baik atau tidak baik. Jadi ini bisa dibedain ya dengan sesuatu kalau antum belum dekat sama Allah, itu berarti belum tentu benar, bisa dari syaitan, sangka buruk. Tapi kalau seseorang sudah paksain diri, sudah jadwal ibadah tadi, antum bisa merasa orang ini mau niat jahat atau ini orang yang mau baik sama kita. Tapi konsekuensi ini dulu nih. Kalau sudah terpenuhi ini baru. Kalau tidak, masih antum Senin Kamis masih jalan. Ada orang sholat 5 waktu iya, ikhwah banyak, tapi nggak pernah puasa Senin Kamis. Entah kenapa, apa udurnya nggak tahu. Mau tunggu mungkin mati, malaikat maut datang baru puasa, Allahu a'lam. Gak ada alasan sama sekali. Kerja, semua orang kerja. Semua panas semua. Ramadan kemarin sudah menghapus semua syubhatnya orang yang tidak puasa. Semua dihapus, panas iya, kerja iya, sama semua. Sama, sudah kita dilatih sama Allah SWT. Dan wajar kalau orang menjadi lebih baik. Wajar, gitu kan. Yang kedua, dia kalau terus memaksakan diri lagi, dia akan mendapatkan yang dikenal dengan ru'yah sadiqah. Ru'yah sadiqah ini, sebagian ulama, tentu tidak semua, mengatakan diambil dari sabda Nabi SAW, mimpi yang benar dari seorang mukmin atau ru'yah sadiqah adalah cabang dari 40 cabang kemukjizatan Nabi. Dalam hadis lain dikatakan tidak tertinggal lagi sesuatu yang benar menjelang hari kiamat kecuali mimpi yang benar dari orang mukmin. Misal antum mau pergi umroh atau mau pergi haji, mimpi lihat Ka'bah. Ada orang tua kita mau datang silaturahim, kita mimpi beliau datang, gitu kan? Banyak hal yang diperlihatkan oleh Allah SWT, mimpi. Dan mimpi itu berita gembira, membuat orang mukmin ini senang. Kata para ulama, kalau orang ini belum memaksakan diri ke target-target tadi, mengerjakan semua perintah wajib atau sunnah, meninggalkan semua larangan haram atau makruh, maka bisa saja mimpinya itu bercampur baur dengan hilm. Hilm ini lawannya ru'yah sadiqah. Ru'yah sadiqah mimpi yang benar dari Allah, sementara hilm dari syaitan.
Jadi kalau antum masih mimpi, nggak tahu ini benar dari Allah atau bukan ya. Nah ini karena masih belum sampai pada itu. Tapi orang kalau sampai pada tingkat ini, sebagian ulama mengatakan seperti sabda Nabi SAW. Memang orang mukmin akan mimpi ru'ya sadiqah itu. Orang mimpi ru'ya sadiqah. Ini yang kedua. Kemudian datang yang ketiga yang setelahnya adalah hal-hal yang terjadi yang memang Allah Subhanahu wa taala sesuaikan dengan keadaan orang itu. Bisa saja lisannya menjadi petunjuk bagi orang. Seperti misal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di zaman khilafahnya beliau pernah tiba-tiba naik mimbar, kumpulin orang di masjid, lalu beliau mengatakan, "Hai pasukanku, ke gununglah kalian, ke gununglah kalian." Bahasa begitu. Orang yang lagi di dalam masjid, apa ini? Amir Mukminin bicara apa ini? Ke gunung, tidak ada pasukan di masjid, bukan pasukan ini. Orang belum mengerti pada saat itu. Lalu Umar bin Khattab turun dari mimbarnya. Orang juga nggak ada yang nanya. Selesai. Ternyata Umar bin Khattab lagi mengirim pasukan di perbatasan wilayah Persia. Datang pasukan tersebut, lalu mereka yang memberikan kesaksian. Mereka mengatakan, "Ya Amir Mu'minin, Allah telah berikan kami kemenangan." Kata Umar, "Bagaimana kalian menang di depan orang-orang semua?" Kata mereka, "Kami pada saat didesak oleh musuh, dan kami yakin kami akan kalah, kami yakin akan dibantu oleh musuh. Tiba-tiba kami mendengarkan suara Anda yang berkata, 'Wahai pasukanku, ke gununglah.' Dan kami lihat di belakang kami ada gunung, kami naik ke gunung tersebut, mengatur strategi, kemudian kami melemparkan anak-anak panah ke musuh dan kami menang." Umar bin Khattab waktu itu yang muncul adalah perasaan dia. Dia tidak bisa lihat ghaib. Umar bin Khattab tahu itu. Tapi ada feeling yang sangat kuat di situ, kalau dia harus ucapkan itu. Maka dia ucapkan dan dibuktikan di lapangan, Allah berikan kemenangan pasukannya. Tapi ini bukan orang-orang yang biasa, bukan orang yang baru Senin Kamis sholatnya, baru 2 kali 3 kali datang taklim, baru tiba-tiba mau, apalagi kalau sudah pakai aku dan saya tadi, lupain sudah ini. Jelas ini? Ini bahasa Indonesia ini. Ya. Jangan lagi tidak faham.